Ya, ketika kamu dapat tantangan, kemudian kamu menghindarinya, kamu adalah seorang pecundang. Tapi ketika kamu dapat tantangan, kamu menghadapinya, kamu adalah seorang pemenang. Meskipun kamu dalam keadaan kalah, kamu adalah pemenang. Gitu ya. Value yang paling menonjol dari lulusan atau alumni DHB menurut Kang Isan apa sih? Etika dan spiritual, Pak. Genmes, balik lagi bareng kita berdua. Hari ini kita lebih santai apa ya? Karena kita sekarang lagi reuni. Reuni bener. Aku angkatan paling muda. Iya, alumni S2. S2, Bapak? Aku S1. Angkatan pertama, Bu. Aku malu-maluin gua. Aduh, Pak, jangan bilang angkatan pertama, malu karena DHB itu berdiri selama kelihatan tua banget. Jangan. Enggak. Dan di depan kita sekarang ada Akang, jauh-jauh dari Cianjur. Dan sekarang dia sukses banget. Sudah menjadi manajer salah satu rumah sakit swasta di Cianjur. Kita akan ungkap pokoknya. Siapa namanya? Dengan Akang siapa? Iksan Nurdiansyah. Oi, Kang Ihsan. Namanya adem. Ihsan. Ihsan itu berarti apa artinya, San? Cahaya. Pokoknya nama Ihsan. Benar, Ihsan itu benar. Aku pikir Cahaya yang benar, ternyata Ihsan yang benar. Okay. Jadi gua kayak nostalgia banget dulu itu Ihsan termasuk yang mahasiswa gue pernah bareng lah gitu ya. Yang paling berkesan buat Bapak ya. Dia orangnya kan dulu presma, waktu zaman kuliahnya dia presma yang aktif banget, kritis banget, tapi tetap juga mengedepankan etika dan adab. Jadi sehingga berkesan dong buat gue. Sempat juga bareng sama gue bareng-bareng gitu. Tahun berapa sih itu? Boleh tahu dulu. Gue jangan bahas itulah, jangan bahas tahun lah. Orang-orang tahu kalau Bapak itu baru ulang tahun ke-17, nggak usah dibilang, orang udah tahu. Oke, Ihsan itu lulus dari DHB tahun berapa, San? 2013. 2013. D3 perawat. S1. S1 perawat. Itu Bapak udah jadi dosen dia 2013. Udah jangan dibahas itu, Bu. Aku panas nih. 2013. Kita kebayang dong itu. Dan asli Cianjur. Asli Cianjur. Dari SMA dari SMA mana? SMA Negeri 1 Warung Kondang. Warung Kondang. Cianjur. Kalau ininya San dulu tahu DHB dari mana sih? Ingat nggak? Dulu karena kebetulan ada alumni SMA 1 Warung Kondang yang juga jadi dosen sini, Pak. Itu namanya Pak Bayu dulu. Pak Bayu ya? Ya. Oh, dulu memang Pak Bayu sempat di sini, sekarang pindah ke di institusi lain lah gitu ya. Mengembangkan sayapnya. Dari situ tahu bahwa ada kampus di sini. Ya, akhirnya ya mencoba daftar meskipun memang bukan cita-cita utama jadi perawat dulu. Oh, cita-cita dulu apa dulu? Pernah daftar TNI dulu, Pak. Aku ingat dulu ya, sempat ngobrol TNI. juga. Ya, daftar TNI dulu, cuman belum nasib, akhirnya ya. Nasibnya jadi kesehatan ya. Dan sekarang justru Alhamdulillah. Kang Ihsan sukses banget dong. Sekarang spill dikit dong. Posisi sekarang nih di salah satu rumah sakit swasta di Cianjur sebagai apa? Di rumah sakit swasta di Cianjur sebagai manajer penunjang medik. Di rumah sakit Dr. Hafid ya? Dr. Hafid Cianjur. Hari ini di rumah sakit Dr. Hafid Bandung dan sekarang Bandung lagi. Alumni DHB. Cianjur ya. Alumni DHB. Orang kunci. Orang penting. Manajer penunjang medik, jadi dia yang menyediakan seluruh peralatan medis di rumah sakit. Oh, kayak apotek. Obat-obatan, alat medis. Oh, berarti buat yang mau jual, laboratorium. masukin itu bisa langsung. Iklan langsung ya. Tender lah. Lumayan kan. Itu berkarir dari tahun berapa sih di rumah sakit itu? 2019. Katanya sempat berkarir di DHB juga. Ya, itu kan gabung sama gue, Bu. Di bawah tekanan akhirnya keluar. Pasti gitu kan curhatnya. Lebih ke dididik sih untuk lebih baik dan lebih sukses. Gitu. Sebenarnya aku di sini kerja di bawah tekanan loh. Kita dijanjiin makan siang terus tapi nggak jadi. Ada tekanan, namun itu kan untuk mempersiapkan kedepannya. Akhirnya sekarang akhirnya siap menghadapi tekanan kan. Gitu. Kan bisa dibilang Ihsan itu orang penting lah, orang kunci tadi saya bilang di awal. Apa sih kiat-kiat? Aku punya perasaan dulu sebetulnya kuliah dulu di DHB ada manfaatnya enggak atau dalam konteks apa sih manfaat untuk sekarang penunjang kerja? Kalau dari sisi pendidikan di S1 keperawatannya
manajerial utamanya di keperawatan masuk juga sebenarnya untuk di ranah sebagai manajer penunjang medik. Salah satunya adalah untuk mengetahui misalkan alat yang dibutuhkan untuk di bidang keperawatan itu kita harus tahu bahwa alat ini yang dibeli itu memang dipergunakan untuk di bidang keperawatan gitu Pak. Obat-obatan kita diajarkan juga kan di pendidikan keperawatan gitu. Kalau kita sendiri sebagai pintu utama di penunjang medik ini nggak tahu obat-obatannya, ya ini nanti si user, dokter dan teman-teman perawat itu bisa jadi nanti menyalahkan kita, kok ini Karena beli salah. obat ini karena salah gitu. Karena nggak ketahuan, Karena nggak nggak tahu. ketahuan gitu. Jadi memang pendidikan keperawatan sangat bermanfaat lah di posisi sekarang. menunjang karir Menunjang Ihsan karir. sekarang gitu ya. Meskipun memang tidak langsung ke ranah Pelayanan keperawatan gitu. Tapi Terus- kita menjadi kunci untuk ini jalannya ya. keperawatan. Terus kan juga bisa dibilang dulu kan Ihsan di organisasi aktif banget. Alhamdulillah. Ada nggak sih efeknya nah? Nah, posisi Iya. terakhir dia presiden mahasiswa loh. Oh, BEM. Iya. BEM, BEM. presiden Oh BEM. berarti sempat jadi idola. Iyalah. BEM itu Itulah awal dari semua karir. Karir. dan sekarang dapat istri. Alhamdulillah. Kita dari spill BEM. istrinya dulu sebenarnya sama-sama aktivis kampus juga. Oh, jadi sama-sama anak DHB. Sama-sama DMA aktivis kampus dan sama-sama berkarir juga. Dan orang penting juga. Anak kesehatan juga. Anak kesehatan juga, orang penting perawat juga gitu kan. Semua Alhamdulillah. karena DHB. Semua karena DHB Semua buat karena kamu DHB. beda. Iya. Terus pengalaman organisasi di luar konteks perkuliahan manfaatnya buat Ihsan sekarang problem solvingnya atau apanya di ini kayak seperti apa? Utamanya lebih ke kayak tadi Pak, etika, kemudian kan persiapan mental kita. Karena di manajerial pasti akan banyak berbenturan dengan lintas unit ya, artinya lintas profesi juga gitu. Kemudian kita di organisasi disiapkan tentang ya mentalnya kita, kemudian juga problem solvingnya. Artinya kita sudah dididik dan tinggal ilmunya sudah tahu, tinggal aplikasinya di lapangan. Di rumah sakit ya tadi permasalahan ketika sekarang satu obat yang diorder itu salah, itu pasti kita diserang sama lintas unitnya gitu. Langsung banyak lah ya. Langsung banyak. Karena terbiasa kita dulu di organisasi. Jadi banyak tekanan Iya, dan ini. gitu. Jadi Lebih manajemen manajemen ininya lebih terarah gitu. Ketika kita sudah berkecimpung di organisasi. Pun sama ketika sekarang kita dalam posisi manajer penunjang medik, Ihsan kan punya 132 staf Pak sekarang tuh dengan 10 unit. 10 unit. 132 staff. Gitu. Nah, itu pun berawal dari belajar dulu di organisasi di kampus di Cara DHB ini. manage-nya ya. Cara manage, cara mengarahkan orang Organisasi-organisasi bagaimana. di bawahnya. Betul, gitu. Oh, ini nih teman-teman Gitu. salah satu bukti lah ya, bukti Alumni DHB itu nggak kaleng-kaleng. dan juga manfaatnya. Jadi setelah Kang Ihsan ini lulus 2013 ya. 2013. 10 tahun yang lalu berarti itu fungsinya organisasi capek-capek. Dan- Banyak yang ngeluh kan? Asli. Capek gitu Capek. organisasi. Nggak ada waktu. Nah itu manfaatnya tuh buat kalian tuh buat 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke Ini depan. buktinya. Ini buktinya. Kan bisa dibilang kalau aku coba ini karir Kang Ihsan ini cepet banget. Masuk 2019, 2019. sekarang 2023, berarti 4 tahun. 4 tahun. Udah jadi manajer penunjang medis, stafnya 132 Kepake orang. banget anak DHB. Tapi kamu Alhamdulillah. pengen spill juga nih buat sobat-sobat B, ini apa semacam apa ya? Kiat-kiat. Kiat-kiatnya kok bisa secepat itu sih? Apa nggak ada gimana orang apa atau bagaimana? Kan yang gua tahu Ihsan nggak punya hubungan keluarga Nggak dong. ada, Apa nggak ada yang berpotensi? Apa tuh kiat-kiatnya bisa kepilih? Kiat utama aja adalah etika Pak. Etika, karena kita kan di sini ya diajarin selain spiritual gitu ya di Dharma Husada pun juga kita diajarkan untuk beretika baik sopan santun. Utamanya dulu ketika pendidikan di keperawatan, jangan anggap bahwa si pasien itu adalah memang istilahnya hanya sekedar pasien yang tidak ada hubungan darah gitu. Oke. Tapi libatkan bahwasannya pasien itu adalah keluarga kita, yang artinya kita nanti akan memunculkan etika kita, sopan santun kita supaya si pasien itu ada respect ke kita. Itu ilmu pendidikan di keperawatan. Sekarang di pekerjaan pun sama. Gitu. Anggap bahwa lawan itu bukan sebagai lawan, tetapi anggap lawan itu yang tadi lintas unit tersebut sebagai motivasi untuk kita untuk lebih berkembang. Gitu. Jadi utama dari etika bisa berkembang kemana-mana gitu. Jadi memang kunci karir itu ya adab dan etika. Adab dan etika, Pak. Jadi orang itu senang,
ih dia mah udah baik, ramah. Walaupun Sakit. kita capek, dihina, dicerta sama pimpinan, ya senyum aja gitu. Terima aja Terima ya. aja. Tengah peting curik ya Allah. Iya. Kuatkan hamba. Yang Kan penting depan orang mah tetep. Iya. Tapi Gitu. aku mulai kenal dia dari zaman kuliah, dia orangnya kekeh banget. Iya. Itu yang aku paling suka gitu. Jadi kalau dia udah punya prinsip Pasti gini, dikejar. itu yang gue suka banget gitu ya. Gitu. Terus dalam konteks pernah nggak ini biar buat sering ke teman-teman juga ya, pernah nggak Ihsan mengalami fase di mana ya dari segi ketika kuliah kan turun naik dong, Ya. yang Fase namanya terpuruk karir ya. ya, mungkin ada problem dengan keluarga, dengan siapapun, ngalamin nggak fase terpuruk dalam Saya ini? sempat jadi pembisnis ayam kampung, Pak. Jadi Pun juga pernah bisnis jadi buka kedai tukang bakso, Pak. tukang bakso, ayam Jadi, jual beli ayam ternak kampung, ayam kampung. ternak ayam kampung. Gitu. Terus jual LPG 3 kg, Pak. jadi stokis. Supir. Dari supir. Supir. Malah sampai ada kan ya omongan-omongan yang mereka tidak paham arti perjuangan. Ngapain sekolah gitu ya. Jadi orang ngelihat Ihsan ini sekarang wah keren, tapi mereka nggak tahu pernah nyupirin supir Iya, jadi ini. gitu. Jadi yang nganterin gas ke Nganterin 3 kg ke warung-warung, nitip 5 tabung, nitip di warung A, 5 tabung nitip di warung B. Itu nganterin itu. Pakul-pakul pakan untuk ngasih makan ayam kayak gitu. Jadi tukang bakso yang alhamdulillah jadi gitu, alhamdulillah. Jadi memang Dinikmati. perjuangannya dari 2013 ke 2019 6 tahun itu. 6 tahun itu. Itu memang benar-benar dihajar habis. Alhamdulillah. Udah nyobain semua lah ya, pahit, Alhamdulillah. manis, asam, garam. Oh jadi gitu, karena emang sukses itu kelihatan, orang-orang yang kelihatan sukses itu jangan kelihatan suksesnya doang, tapi lihat itu perjuangan di belakangnya. Tapi gue jujur dalam segi mungkin kalau dalam konteks materi, oh jauh banget. Dia di atas gue dong. Sekarang Bener. mobilnya baru bawa. Enggak, Pak. Rumahnya juga baru pindah lagi. Wow. Tapi jujur gue sebagai dulu pernah Dosennya. mentornya lah gitu Ya. ya. Bangga ya. Oh bangga banget Bu, bangga banget. Jadi dalam artian wah gue pernah menjadi episode dari kehidupan Ihsan dong dulu kan. Wah Makanya kita undang di sini. iya, dan itu diundangnya ngedadak. Dia legalisir ijazah, gua panggil sini. Karena kalau dia sengaja diundang, Nggak akan datang. bukan nggak datang, dia susah banget. Izin pimpinan dong. Izin pimpinan. Apalagi dia orang kunci di sana. Susah ya kalau pergi semuanya. Asli. Nggak bisa Dan lama. ngamplopnya harus berapa, Bu? Tapi untuk DHB insya Allah, Pak. Untuk DHB. Cukup insya Allah. es krim ya? Es krim. Kayak anak SD ya? Amplopin es krim. Terus kunci sukses Ihsan apa sih? Tadi ada oke lah gitu ya. Di luar konteks itu kayak Ada lagi nggak sih? pantang menyerah juga menjadi salah satu kunci juga. Iya, apa namanya? Mimpi sih awalnya, Pak. Mimpi ya, karena memang dulu ya mimpi itu jangan hanya sekedar dijadikan mimpi. Oke. Tapi apa namanya? Ya berikanlah mimpi itu sebuah ikhtiar, doa yang kemudian insya Allah itu akan terwujud gitu. Salah satu contohnya ya memang untuk menjadi manajer penunjang medik adalah satu mimpi Ihsan ketika masuk rumah sakit gitu. Pun hari ini alhamdulillah selain di rumah sakit punya mimpi untuk punya perusahaan, Pak. Sekarang punya PT sekarang. Oh, sekarang punya PT? Punya PT. Bergerak dengan apa? Pelatihan atau apa? Semuanya ada klinik, apotek, apa namanya? Pelatihan juga. Dia nggak nanggung hidup. Asli Bu. Kamu mau jadi apa sih? Alhamdulillah. Jadi orang sukses. Alhamdulillah, Pak. Pengen jadi orang bermanfaat aja lah. Gila. Gitu. Orang bermanfaat buat orang yang Dia banyak. di rumah di Karena apa katanya sebentar aku tanya. Apa? Orang Islam itu harus kaya. asli. Benar. Karena biar kita bisa berbagi ke yang ini. Nah, dan nggak jadi fitnah orang Nggak juga. jadi orang. Jadi kepasahan keriduan itu bukan berarti diem kan, justru ikhtiar maksimal. Jadi sebetulnya cita-citanya apa tuh sebetulnya? Setelah sekarang ya banyak lah cita-cita dulu pengen jadi TNI, Pak. Jadi TNI udah dikubur lah. Udah dikubur lah. Sekarang mah jadi orang yang bermanfaat aja lah. Ketika Ihsan bisa bermanfaat dalam satu hal, insya Allah Ihsan akan perjuangkan untuk yang bisa bermanfaat itu. Puncak aktualisasi Bu, Benar. ingin bermanfaat aja. Iya. Bukan ingin jadi A, jadi B enggak. Iya. Ingin bermanfaat karena Apa dia sudah aja. di puncak aktualisasi. Alhamdulillah. Dan jangan takut bermimpi ya. Jangan takut bermimpi. Karena Karena ya itu tadi betul. mimpi itu awal ya dari Itu kita awal. buat bisa berusaha. Terus ketika menghadapi sebuah tekanan, menghadapi sebuah cobaan, Gimana caranya nah, bangkit? tipsnya cara bangkit gimana sih? Ya tetap istiqomah, Pak.
intinya mah itu. Jadi Kita yakin bahwa ini proses dari ini. Sebenarnya ingat yang selalu jadi pegangan Ihsan adalah omongan Bapak, Pak. Aduh, apa tuh? Ini Apa kunci jangan juga lupa. gitu, kunci juga gitu. Apa tuh? Jimat ya, jimat. Ya, ketika kamu dapat tantangan, kemudian kamu menghindarinya, kamu adalah seorang pecundang gitu. Tapi ketika kamu dapat tantangan, kamu menghadapinya, kamu adalah seorang pemenang. Meskipun kamu dalam keadaan kalah, kamu adalah pemenang. Karena berani. Wow. Berani. Gua ngerining dong. Bapak aja Itu omongan lupa. Pak Ahmad, omongan Pak Ahmad dulu. Bapak Gua dapat ngerinding. quotes dari mana? Aku saat itu lagi bijak. Sekarang lupa. Tapi emang kadang-kadang ada salah satu quotes yang kita inget terus untuk jadi penyemangat kita. Iya, Sama iya. saya juga. Itu yang selalu terngiang, Bu. Artinya memang ya tekanan pasti akan selalu ada dalam setiap ikhtiar kita gitu. Cuman ya dengan keyakinan kita, ya pasti ketika kita menghadapi tantangan tersebut, walaupun gagal, pasti ada hikmah di balik itu gitu. Dan jangan pernah mundur. Artinya coba lagi untuk mendapatkan impian tersebut gitu. Jangan Itu gampang makna nyerah. dari omongan Pak Ahmad yang Ihsan tangkap gitu. Dan alhamdulillah, Bagus, itu kan. Dia alhamdulillah. petarung sejati. Bapak harus sering ngasih quotes gitu ke masing-masing. Enggak lah, itu kan istilahnya apa ya? By accident dalam artian nggak disengaja juga sih. Tapi aku dengan Ihsan itu perjalanan panjang banget, Bu. Dari dulu kuliah, aku deket banget sama dia karena Presma kan konsul. Ketika kerja juga, karena aku dulu sama Ihsan itu aku nganggapnya sih partner gitu kan, karena seru. Dia Kalau orang seumuran juga ya. persis, Bu. itu fitnah yang hakiki banget. Anggap aja, anggap. Biar Bapak seneng kan. Dan aku kan ngalir aja gitu kan, tapi gua jujur bangga banget lihat wah salah satu alumni yang pencapaiannya asli, sumpah gua sampai ngerining, Bu, ngomongnya. Tapi aku juga bangga loh Pak jadi partner Bapak, karena beberapa podcast kemarin Bapak tuh udah melahirkan banyak banget orang-orang yang Waduh, aku mau nangis deh. Makasih banget. masa nanti ya. Masa gila ngerayu deh. Terus kan dalam konteks DHB saat ini seperti apa Ihsan melihat DHB saat ini? Apakah ada kemajuan atau nggak? kemunduran? Atau kemunduran atau gimana sih? Dari Alhamdulillah 10 tahun udah jauh berkembang ya, jauh berkembang lihatnya karena tadi aja pas masuk ke area kampus udah berasa nggak kenal gitu, ini kampus siapa gitu ya. Itu dari sisi pembangunan udah kelihatan. Kemudian kan dari sisi lulusannya pun di sana kita ada Pak lulusan dari Dharma Husada. Di Dr. Hafid Ada. Cianjur itu banyak juga. Banyak pun juga memang di antara ya memang kan sebelum ke posisi yang sekarang dulu Ihsan di HRD Pak. Oh Di iya HRD iya. gitu. Jadi ikut menyeleksi salah satu alumni kita gitu dan memang perbandingannya sangat luar biasa dengan kompetitor kita. dan kompetitor kita jauh. Jauh. Alhamdulillah alumni Dharma Husada di Rumah Sakit Dr. Hafiz selalu pasti akan diterima gitu. Dalam arti mereka punya karakter yang kuat dalam hal pendidikan, karakter hal dalam etika tadi gitu ya. Value yang paling menonjol dari lulusan atau alumni DHB menurut Kang Ihsan apa sih? Etika dan spiritual, Pak. Emang Wow. itu sih yang ditanamin. Itu mah bunda banget. Itu. Kenapa itu yang kita depankan dulu ya pas waktu Ihsan di Oke. HRD karena kita rumah sakit swasta, Pak. Rumah sakit swasta itu akan mengutamakan itu. Oh, Etika utamanya. betul. Yang tentunya juga ya. yang pelayanan, yang berakhlak, yang dia juga punya karakter spiritual gitu. Artinya ketika pelayanannya itu dia udah punya karakter kayak gitu, dijamin rumah sakitnya kan akan maju. Gitu. Oh iya benar. Akan maju. Pelayanan kan nomor satu. Pelayanan ya. nomor satu bagi rumah sakit swasta. Ya, Beda karena halnya dengan RSUD. Karena Kalau dia RSUD, subsidi kan. Subsidi. Ah. Kalau kita kan swasta hidup dari Kalau pelayanan. pasien Kalau- nggak ada, udah. Bener, kalau udah nyaman kita mau bayar berapa aja juga. Betul. oke. Serius. Itu kuncinya. Makanya ada Gitu. PPIP kan. Betul. Makanya kita selalu dulu pas waktu di HRD ya kalau udah berbicara alumni Dharma Husada udah terimalah. Tuh teman-teman Gitu. denger. Asik gua merinding. Masih bingung nggak sih mau kuliah Masih di gua mana? merinding. Gua kayak nggak percaya Allah itu saya kayak menampakkan di depan gue, Bu. Bukan karena alumni ya, tapi pun asik. memang asli Asik. ini lihat Tapi kan di pencapaian lapangan. Ihsan jujur hari ini kan Bang tinggi banget. Alhamdulillah. Tinggi banget. Kita nggak ada briefing. Nggak ada. Takutnya nanti dibilangin. Kita nggak ada briefing, ini bener-bener real. Tim gue di atas kemahasiswaan bilang, "Pak, ini ada Kang Ihsan, itu alumni ini." Oh, Saya bilang, turun ke bawah. "Turun ke bawah." Dia nggak bilang mau podcast. Langsung digusur. Kalau bilang mau podcast takut kabur. Nah, dia kabur, dia shock gitu kan. Tapi yakin dia Enggak nggak akan lah. sebelum ketemu gue. Sebagai tuh. Nah, oke. Harapan Ihsan sih buat kamu apa sih harapan? Tetap berkembang dengan karakter yang dipunya Pak, gitu ya. Tentunya tadi karena yang jujur buat Ihsan berasa itu tadi dalam hal spiritualnya, alhamdulillah. Terus karakter pendidikannya, alhamdulillah gitu.
dua hal itu yang menjadi utama buat teman-teman alumni nanti bisa berjuang di apa namanya ya cari pekerjaan ataupun di ranah itu gitu. Ya selebihnya pasti ya dituntut untuk pribadi mahasiswanya untuk juga bisa lebih inovatif ya. Apa namanya, jadi aktif itu memang benar-benar harus aktif. Aktif itu harus aktif. Jangan ya kalau dulu bahasa pas waktu angkatan Ihsan ada mahasiswa kupu-kupu ya Pak Ya, kuliah masih pulang, sampai kuliah pulang. sekarang. Oh masih. Masih ada, masih ada. Kuliah pulang. Yang kalau dilihat IPK ya memang kalah lah Ihsan dengan mahasiswa kupu-kupu. Tapi Ihsan bisa jamin ketika kita bersaing di luaran sana, mahasiswa kupu-kupu akan berbeda. Karena memang tekanan di luar biasa. Betul, karena halnya satu lagi Pak, ketika kita lulus itu kita nggak akan bisa dicap sebagai taruhlah Ihsan dari pendidikan keperawatan. Ketika seorang tokoh masyarakat meminta kita dan melihat sebagai seorang sarjana, itu harus kita siap. Dan apapun itu, kita nggak bisa nolak bahwa punten saya mah mahasiswa keperawat nggak bisa ngurusin ini apa namanya kepemudaan di daerah kita, nggak bisa nolak kayak gitu. Jadi harus siap. Artinya pendidikan organisasi aktif lah intinya itu penting. Karena akan kerasanya itu dan ketika nanti lulus kuliah. Manfaatnya di sana kerasa banget gitu. Ini buktinya, Bu. Kerasa banget gitu. Mantan presiden yang sekarang wow. Udah bisa memanage 100. Staf gua 3, Bu. Staf dia 132. Ya kan dari awal itu dulu. Tapi jujur ya gua seneng banget, bangga banget dan makasih banget buat Allah ngasih dong sekarang buktikan lu nggak sendiri. Dan bapaknya nggak sia-sia selama ini. Hidup gua nggak sia-sia. Bermanfaat buat orang lain karena itu kan goalsnya. Makasih banget San hari ini udah datang dan gua pingin terakhir deh buat sobat-sobat DHW pingin pesan-pesan apa sih pingin tadi kan harapan oke lah. Pesan-pesan buat kayak penyemangat lah buat teman-teman. Buat sobat-sobat DHW. Buat teman-teman yang ya adik-adik lah ya mahasiswa, adik-adik mahasiswa jangan menyerah hanya karena IPK kecil. Kunci kesuksesan bukan ditentukan sama nilai, tetapi bagaimana teman-teman aktif, punya karakter pribadi yang bagus, didukung dengan pendidikan juga unggul, insya Allah bisa berjuang di dunia pekerjaan. Gitu. Jadi kegiatan emang menunjang personal branding, aktualisasi diri ya, karakter. Menaikkan value. Dan DHB udah di depan ngomong etika, adab dan spiritualitas. Benar. Makasih banget Kang Ihsan, tengah-tengah waktu sibuknya kita Ngobrol, culik. Sekali sebenarnya saya pingin sama pasangannya sih, karena sama-sama alumni. Bahaya Pak, banyak kebocoran nanti. Bisa bocor. Pokoknya thank you banget sukses terus ya. Sama-sama Bu, sama-sama Pak. Mimpinya tercapai. Amin. Buat teman-teman jangan lupa nonton terus episode selanjutnya karena banyak banget manfaat-manfaat lain yang bisa diambil dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.